Silakan duduk kembali. Yang ikut live streaming masih terus lanjut. Ibadah 3, sekarang tinggal 3. Solo, Medan, dan Kendari. Welcome back. Sepanjang hari ini saya menyampaikan sebuah khotbah, sebuah seri sebenarnya yang akan saya lanjutkan bulan-bulan ke depan. Judulnya Prajurit, Atlet, dan Petani. Munculkan di sini. Dan jagoan basket saya ada di tengah, Steph Curry ya. Nah, saya dorong Anda untuk memperoleh DVD atau membeli CD-nya di bawah sana di Pustaka Raja Wali atau nantikan di YouTube-nya. Karena tidak saya ulang. Nah, ini adalah khotbah yang diambil dari 2 Timotius sambil Anda ambil Alkitab buka di sana. Siapkan catatan juga. Ini sebuah pengajaran 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7, tapi sebelum kita baca, nanti apa yang saya ajarkan seharian ini semuanya tentang tentara. Tentang status kita, panggilan kita menjadi seorang prajurit dalam kerajaan sorga. Dimensi itu harus dijelaskan terlebih dahulu. Jadi full day, sepanjang hari ini, bicara tentang prajurit saja. Nanti, lompat bulan September, bulan September, saya masuk ke part 2, bagian kedua, bicara tentang atlet atau olahragawan itu. Nah, nanti saya akan jelaskan. Lalu dilanjutkan terakhir di part 3, di bulan Oktober bicara tentang petani. Nah, karena itu, Anda mungkin bertanya, loh, apa yang terjadi dengan bulan Agustus? Agustus saya anggap sebagai interupsi ilahi. Kita akan launching album Indonesia di Hatiku, jadi bulan Agustus next time saya kelihatan Anda lagi muncul di sini, saya tidak khotbah ini. Saya akan sampaikan firman nubuatan tentang bangsa dan negeri Indonesia. Tepatnya 14 Agustus nanti, sebelum 17 Agustus hari kemerdekaan kita. Lalu pengajaran ini saya lanjutkan bulan September dan Oktober. Amin. Nah, mari sekarang kita lihat 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kita baca bersama-sama dengan teratur dan dengan kompak. Judulnya panggilan untuk ikut menderita, surat Paulus kepada anak rohani atau muridnya yaitu Timotius yang masih muda. Ini luar biasa, mari kita baca ayat 1 sampai 7. 1, 2, 3. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Tunggu dulu. Hari ini kan bicara tentang prajurit, Anda perlu tahu, saya pernah sekali mengadakan retreat dengan para angkatan laut. Jumlah hanya 40. Tapi kalau saya bilang amin, semua berkata, amin. Kaget saya, amin, siap. 40 orang, suara seperti 4.000. Di sini berapa ribu orang, suara jangan sampai seperti 40. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan, gak apa-apa, it's okay, come on. Haleluya ya. Dan mereka kalau tepuk tangan itu begini. Tentara itu, prajurit itu tegas. Nah, saya mau ajarkan satu virtue, satu nilai, satu value anak-anak Tuhan harus punya somehow sikap prajurit. Bukan militerisme, tetapi disiplinnya dan ketaatan. Mari kalau saya ajak kita baca, saya menganggap Anda seperti bukan hanya sebagai domba, tapi prajurit juga. Bicara bukan hanya sebagai gembala, tapi juga sebagai jenderal. Izinkan kita main seperti itu hari ini sebentar. Ya, kalau kita baca yang keras dan lantang dengan tegas, oke? Kita semua prajurit dalam kerajaan Tuhan. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat. Tunggu dulu. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu. Kita lanjutkan, 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk gereja yang luar biasa. Praise the Lord, puji Tuhan. Ini adalah firman yang sangat dalam. Dan Paulus yang menulis ke Timotius menjelaskan bahwa setiap orang Kristen adalah ketiga-tiganya, bukan salah satu atau salah dua.
Salah satu saja atau salah dua, maka kita salah kaprah. Tiga-tiga menjelaskan seorang Kristen dan harus ada di dalam diri seorang Kristen. Kita ketiga-tiganya, tentara, olahragawan, dan petani juga. Value atau virtue atau karakter yang indah di dalam masing-masing itu, yang buruk jangan ditiru. Tentara militerisme juga ada. Olahragawan yang doping juga ada. Tapi semua yang benar, semua yang indah, yang sempurna, yang mulia datangnya dari Bapa. Mari kita lihat gambar dan rupa ketiga profesi ini. Indahnya harus ada di kita. Tidak boleh salah satu, tiga-tiganya perlu. Dan Paulus yang menulis ini, dia berkata seperti ini, munculkan saja di 2 Timotius 4 ayat 7, ayat-ayat tambahan Anda tidak perlu buka demi waktu, Anda catat, pulang baca lagi. Bunyinya begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dari kalimat ini saja, kita dapatkan ketiga-tiga profesi ada di dalamnya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Paulus berbicara tentang dirinya sebagai seorang prajurit Tuhan yang baik dan benar. Dia telah menyelesaikan perjuangannya sampai menang. Seorang tentara yang sejati tidak akan pulang tangan hampa. Kalau dia harus bebaskan sandera, mending mati dalam misi daripada pulang gagal misi. Karena itu Paulus berkata, aku mengakhiri pertandinganku dengan baik. Tentara punya disiplin. Kalau disuruh diberikan suatu komando oleh komandan, dia harus menyelesaikan misinya. Lalu kata berikutnya, aku telah mencapai garis akhir. Saya bisa bayangkan seorang pelari yang sampai ke garis finish. Seorang sepeda Tour de France contohnya, dengan ngos-ngosan setelah begitu panjang perjalanan maraton yang seolah-olah tak ada hentinya. Dia bisa mendisiplin pikirannya. Sebentar lagi sobat bisa bicara pada dirinya sendiri. Sebentar lagi aku akan sampai ke tujuan. Tak terasa yang terasa, karena terasa sekali saudara. Akhirnya dia sampai kepada garis akhir itu. Paulus berbicara dirinya sebagai seorang atlet atau olahragawan. Yang terlatih badannya, tetapi sebenarnya perangnya dalam mental. Lalu dia berkata, aku telah memelihara iman. Saya bisa bayangkan seseorang yang menanam, memelihara, menjagainya. Dari hama, dari kancil, dari pencuri, dari apapun yang merusak tanaman itu, dia pelihara dengan sabar. Dia tidak cabut, lihat apa sudah ada buahnya atau tidak kalau buahnya di bawah tanah. Dia nggak kecewa kalau buahnya belum ada di pohon. Dia nggak berkata, mana buahnya? Dia kasih waktu kepada apa yang perlu waktu untuk bertumbuh. Dia berkata, aku memelihara iman. Saya bisa melihat sifat kesabaran yang sangat kontras dengan sifat tentara. Dar-dor, tembak sana-sini. Mau langsung segera dalam waktu berapa menit. Sandra dibebaskan, tapi petani menunggu berbulan-bulan. Bahkan ada yang bertahun-tahun. Saya bisa lihat kesabarannya. Tapi untuk kita belajar yang kedua dan ketiga, tentang atlet dan petani tersebut, masih tunggu September-Oktober. Kita bicara dulu tentang yang tentara. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, Paulus luar biasa ketika dia menyatakan ini kepada Timotius, dia bernubuat di ayat 7. Perhatikan apa yang kukatakan. Hal ini tidak boleh diabaikan, cuma kita baca. Firman Tuhan paling bagus dapat emasnya kalau direnungkan. Dia berkata, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu, ayat 7. Paulus berkata, seolah-olah bernubuat ketika dia menulis ini, bahwa suratku ini nanti akan sampai ke gereja-gereja, bahkan setelah aku mati, di gereja-gereja akan dibahas dan dikupas. May the Holy Spirit, biar Roh Kudus memberimu pengertiannya nanti. Lihat para hamba Tuhan, lihat para guru, para gembala, para pengajar. Mari kita berdoa sekarang, Tuhan Yesus beri kami pengertian-pengertian yang indah dari ini, yang relevan buat jemaat dalam perjalanan hidupnya. Bantu aku ya Tuhan, hamba bukan sumbernya, hamba hanya channelnya. Tuhan, seperti nubuatan Paulus, biar digenapi hari ini, Tuhan akan memberikan kepada kami semua pengertian tentang ketiga hal ini. Di dalam nama Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Biarkan Tuhan yang berbicara lewat mulutku. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lihat ke ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kebaktian pertama di pukul 7 pagi tadi, waktu Indonesia bagian sini. Karena di sini live streaming sampai ke kota-kota lain juga. Saya menyampaikan firman yang subjudulnya dari ayat ini.
Subjudulnya adalah sikap prajurit. Cari sendiri nanti pengajarannya, dengarkan sebab berita tidak saya ulang. Kebaktian 2, di sini pukul 10. Saya menyampaikan firman, subjudulnya, pengajaran yang judulnya ini, medan perang dan senjata kita. Nah, kebaktian ini saya berikan subtemanya, senjata setan dan senjata kita. Mari kita sekarang mengerti perlengkapan senjata kita. Kalau kita prajurit, harus tahu senjata kita apa dan bagaimana menggunakannya. Seperti yang saya katakan di ibadah-ibadah sebelumnya, menang itu tidak bisa kebetulan. Menang sekali-kali bisa terjadi tanpa sengaja. Tapi kita tidak bisa mempertaruhkan sesuatu yang begitu penting seperti hidup kita. Hidup hanya sekali, saudara. Kita harus lebih dari pemenang. Dan untuk menang perlu disiplin yang tinggi. Untuk berhasil ala Tuhan, kita harus punya strategi. Tidak bisa untung-untungan. Coba katakan kanan kirinya, tidak bisa untung-untungan. Amin. Ya, tidak ada satupun dari 3 ini mendapat hasil untung-untungan. Baik itu prajurit menang perang, ataupun atlet menang sebuah championship atau kejuaraan, atau seorang petani mendapat hasil. Tidak ada yang coba-coba. Semua harus disengaja. Semua harus ada persiapan. Orang berkata, tapi kan kita tidak tahu apakah hari esok masih ada. Kan kita tidak tahu, faktor X-nya banyak di hidup ini, betul. Tapi keberhasilan hidup tidak tergantung bagaimana kita mempersiapkan sesuatu yang kita tidak tahu. Itu nanti kasih karunia. Keberhasilan hidup adalah mempersiapkan apa yang kita sudah punya. Dan apa yang kita tahu. Life is never mysterious. The future is mysterious, life is never. Hidup tidak pernah misterius. We can plan to win. If we don't plan to win, we plan to fail. Kalau kita tidak berencana untuk menang, kita berencana untuk kalah. Hidup terlalu berharga untuk kita lotre-lotrean dari sorga. You can prepare it. The weapons are in your hands. Senjata sudah ada di tanganmu. Itulah sebabnya seorang prajurit harus berjuang tanpa memusingkan penghidupannya, supaya dia berkenan kepada komandannya. Nah, saya mau jelaskan kepada Anda apa saja menjadi senjata kita. Oke, are you ready to get deeper, untuk masuk lebih dalam lagi? Mari kita sekarang lihat ayat-ayat tambahan yang lainnya. Ya, kita sekarang melihat ayat Efesus 6 ayat 12-13, munculkan saja di depan layar sini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lanjutkan. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu kata aktif, saudara, tidak diberikan, kita yang harus ambil. Yesus mati bukan hanya supaya kita masuk surga. Yesus mati supaya kita dapat kunci masuk ke dalam gudang persenjataan Allah. Sebab itu ambillah seluruh, jangan sebagian, perlengkapan senjata itu, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Karena senjata ini berhubungan dengan ability kita. Dapat berbicara tentang bisa bicara tentang kemampuan, bahwa kita mampu untuk menang. Sebagian besar kekalahan yang kita alami tidak harus terjadi. Tapi karena kita salah paham dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan, karena kita tidak mengerti kita siapa di hadapan Tuhan, makanya kita lemah. Sebagian besar yang menimpa kita bukan faktor X. Sebagian besar itu preventable, dapat kita cegah. Dan segala sesuatu yang kita alami, hampir semuanya ada solusinya. Dan solusinya tidak jauh, tidak sejauh yang Anda dan saya kira. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, bukan impas loh ya, berdiri itu bukan bukan draw atau sama kuat. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, berdiri di situ berbicara, berdiri di tempat tinggi, kemenangan yang gilang gemilang. Bapak Ibu Saudara, pertama-tama mari kita perhatikan sebuah senjata kita. Sebelum kita belajar senjata setan dan senjata kita, mari kita mengerti dulu siapa musuh kita. Di level ini banyak orang salah paham, makanya tersesat, nggak keruan. Yang pasti dari ayat yang kita baca di Efesus, people are never our enemies. Manusia tidak pernah adalah musuh kita, baik itu pemerintah, baik itu tetangga, baik itu mertua, baik itu menantu, baik itu saudara, baik itu sepupu,
Baik itu pegawai, baik itu rekan bisnis, baik itu kongsian. People are never our enemies. Get that clear in our head and get anything that's wrong out of our head. Mari kita pastikan dulu itu benar di dalam benak kita. Apapun yang melawan itu, yang bertentangan dengan itu, keluarkan dari benak pikiran kita. Manusia bukanlah musuh kita. Dan setan ingin untuk kita mengerti, untuk kita percaya bahwa manusia adalah musuh kita, supaya dia tidak ditentang, supaya dia tidak disalahkan. Setan tahu kalau sampai kita punya fokus adalah manusia, maka dia akan bebas bekerja. Amin, Bapak Ibu Saudara. People are never our enemies. And another thing, satu hal yang lain adalah soldiers atau prajurit tidak pernah punya masalah. Soldiers never have problems, they only have enemies. Karena itu banyak orang Kristen yang tidak pernah menerima pewahyuan bahwa dirinya adalah prajurit Tuhan. Kapan kita jadi prajurit? Ketika kita lahir baru, kita dapat DNA itu. Bukan kita yang memilih begitu, Tuhan yang memilih kita. Yohanes 15 berkata, bukan kamu yang memilih saya yang memilihmu. Kita harus terima pewahyuan ini, supaya kita nggak manja. Sebab orang Kristen yang tidak tahu bahwa dia sesungguhnya adalah seorang prajurit Tuhan, akan selalu merasa dirinya korban kehidupan. Berapa banyak orang Kristen yang merasa dirinya selalu dirudung masalah, dan selalu akhirnya jatuh di dalam satu dosa yang terselubung tidak ada dalam 10 perintah Allah. Mengasihani diri sendiri, itu licik sekali, karena tidak tertulis di dalam hukum Taurat. Tapi itu melumpuhkan. Ketika kita merasa aku ini banyak masalah, aku di orang yang paling diperlakukan tidak adil, aku tidak didukung sana sini, bahkan orang yang mau disembuhkan Yesus saja jatuh dalam perangkap itu ketika di danau Bethesda. Maukah kamu sembuh? Nggak ada di sini orang-orang yang menggotong aku atau yang menggendong aku masuk ke dalam kolam itu ketika digoncang oleh malaikat. Tuhan tanyanya sederhana, mau sembuh nggak? Dia salahkan orang. Lebih tepatnya, dia mengasihani diri sendiri, dia merasa tidak ada yang perhatikan. When you have that feeling, itu bukan untuk ditengking. Waktu Anda punya perasaan itu, Anda harus bisa melucuti siasat setan. Bahwa perasaan itu adalah perasaan palsu. It is wrong, it is a lie. Ada berapa hal tidak perlu ditengking, saudara? Ada berapa hal perlu ditelanjangi. It is a lie in me. Itu sebuah dusta di dalam diriku. Karena itu Yesus berkata, ada hal tertentu yang terjadi lewat kelepasan. Saya pernah melepaskan orang sampai orang gila. Anda tidak bisa ajak bicara yang namanya common sense dengan dia. Anda mau ngomong apapun nggak mempan. Jadi satu-satunya jalan adalah dalam nama Yesus setan keluar. Tetapi tidak semua setan dikeluarkan dengan cara begitu. Kalau setan itu bekerja bukan secara pribadi, tapi dia tabur benih, satu-satunya cara adalah cabut lalang itu dari gandum. Karena itu Yesus berkata, kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakanmu. Semoga khotbah yang saya berikan sekarang menjadi pisau operasi. Banyak setan keluar sendiri dari sininya orang. Karena ini, di kebaktian sebelumnya saya jelaskan, medan perang terbesar. Your mind. Not our spirit. The devil cannot touch our spirit. Roh jahat tidak bisa jamah roh kita. Tapi karena roh kita lemah, roh itu penurut, daging itu lemah. Kalau roh lemah, daging kuat. Paham maksud saya? Karena itu Bapak Ibu Saudara tahu medan perangnya di sini. Ada banyak lies, ada banyak tipu muslihat di sini. Di tempat ini, yang harus dalam bahasa Ibraninya diprotoli. Itu yang Medan akan bingung, apa itu protoli? Yang Solo mengerti. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengerti akan hal ini. Bahwa soldiers, tentara, tak pernah punya masalah. They only have enemies. Hanya punya musuh. Dan musuh kita bukan manusia. Musuh kita adalah, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Orang yang paham ini akan membangun mezbah doa. Dia tahu bahwa 75% dari permasalahan hidupnya diselesaikan di dalam ruang doanya. 25% interaksi dengan manusia. Karena dia tahu sebagian besar biang daripada masalah yang dia hadapi itu bukan dalam wujud manusiawi. 25% cuma tinggal menjarah, 25%-nya cuma tinggal komunikasi, 25% tinggal connect hati ke hati.
Tapi kalau orang bersandar dengan kekuatan sendiri, maka dia akan seorang yang tidak mengerti bahwa dia adalah prajurit Kristus dan dia tidak punya senjata yang sama dengan tentara dunia. Tentara dunia pakai peluru, pakai tembak, pakai meriam. Kalau kita pakai kebenaran, kalau kita nggak mengerti itu, banyak kan orang ketika melihat suatu kejadian, menindaklanjutinya dengan kedagingan, maka masalah baru muncul di atas masalah yang sudah ada. Saya menganggap banyak masalah kita itu sebenarnya hanya satu, tapi sekarang jadi 7 karena komplikasi yang 6-nya. Karena kita menanggulanginya dengan kedagingan. Karena itu saya tidak sarankan selalu konfrontasi terbuka sebelum waktunya. Ada tempatnya, namanya komunikasi saudara. Tapi kalau hati belum siap, masuk ke ruang doa. Masuk ke ruang doa. Some problems are solved behind the veil. Beberapa masalah diselesaikan di balik tirai, saudara. Tapi manusia, kalau bersandar dengan kedagingannya, mau ngontrol segala sesuatu, justru dia akan masuk ke perangkap yang lebih besar. Dari sini saya tahu, senjataku tidak kelihatan. Senjata setan, senjata kita bukan? Pahami dulu, musuh kita nggak kelihatan, senjata kita juga nggak kelihatan. Kalau orang yang mengerti firman yang saya sampaikan ini, pasti akan sungguh-sungguh membangun kehidupan doanya. Dia tahu bahwa sumber kemenangannya di sana. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oke, kita lanjutin sedikit lagi. Banyak aja, jangan sedikit. Lukas 10 ayat 17-19, kita mulai masuk ke dalam weaponry kita. Tapi sebelum kita masuk ke senjata Allah, semua pasti curiga lah, sudah tahu lah. Pasti di Efesus tuh, yang sebab itu perlengkapan senjata Allah, ketopong keselamatan, kasut kerelaan, dan sebagainya saya tahu. Tapi sebelum masuk ke semua itu, ke detil-detilnya, saya kasih dulu 2 kategori besarnya, oke? Saya kasih kotak, box senjata kita itu, ada 2 yang besar. Sebelum saya masuk ke yang kecil-kecilnya, saya masuk yang gede dulu. Yang pertama, nama Yesus. You have to know how to use the name of Jesus. Kita harus tahu bagaimana menggunakan nama Yesus. Lukas 10 ayat 17-19. The name of Jesus is a powerful weapon. The name of the Lord is a strong tower, and the righteous run into it. They are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it. They are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, O Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, O Most High. Terjemahannya besok siang. Lihat Lukas 10 ayat 17 sampai berapa? 17-19 berkata seperti ini. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami. Jangan lupa, demi namamu. Kemudian lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Katakan amin dulu. Use the name of the Lord appropriately. Ketika Anda menghadapi sesuatu, pakai nama itu. Saya tidak mau mengotak-ngotakkan Tuhan. Saya tahu kadang-kadang sekalipun kita sudah pakai, saya tahu kadang-kadang ada hal-hal yang diizinkan Tuhan. Dan saya tidak mau duduk di kursi penghakiman untuk menilai mana yang diizinkan, mana yang bukan. Tugas saya adalah untuk bisa take care of my life dengan cara yang terbaik yang Tuhan ajarkan. Saya pernah ceritakan, beberapa orang sudah tahu, saya pertama pulang ke Indonesia kembali setelah sekolah. Saya pernah ditodong oleh orang dengan senjata, dengan pistol beneran, dengan tembak. I remember that vividly. Saya sangat mengingatnya dengan sangat jelas. Waktu itu, tiba-tiba, saya tergerak, saya harus pakai nama Yesus dengan otoritas kepada orang yang mau membunuh saya di Surabaya. Saya bilang dalam nama Yesus. Saya tidak berkata itu kebetulan, karena saya tahu orang itu sungguh-sungguh berniat melakukan kejahatan. Tapi di depan mata saya tidak ngomong begini ini untuk sok-sokan. Saya kesaksian pada Anda. Kuasa nama Yesus itu nyata. Itu orang langsung berubah
180 derajat. Dan dia minta maaf dengan saya dan saya melihat dengan mata kepala sendiri badannya gemetaran. Gemetar. Dia masukkan pistolnya kembali ke tempatnya, minta maaf sama saya. Dan saya mikir lagi sebelum dia berbalik arah 360 derajat kembali sadar. Saya tancap gas dan lari dulu. Saya nggak pernah lihat. Saya belum masuk Bivoter, TV, apa belum ada orang tahu. Tapi pada waktu dia mau tembak saya bilang nama Yesus. Dia langsung taruh, nggak cuma taruh, dia mau konseling sama saya. Saya bilang, wow. Ada sebuah kejadian lagi di GMS Salatiga sebelum jadi GMS waktu saya masih rintis bersama dengan Pastor Moro. Dengan Pastor Samuel Handoko waktu itu. Ada salah satu jemaat dirampok waktu itu. Tahu ceritanya itu, Pak Yohanes? Uang atau nyawa. Itu jemaat polos pulang dari kebaktian doa kami yang dilawat Tuhan. Bisa polosnya, ya uang lah ya, tapi berapa? Bisa tawar. Ini kejadian nyata. Singkat cerita, didoakan dalam nama Yesus. Lalu habis itu dikasih uang. Orang itu nggak tahu gimana, nggak mau atau cuma ambil separuh hanya untuk kebutuhannya. Baik, tenang. Orang itu sekarang waktu itu jadi jemaat kami. Terima Yesus, lalu pernah jadi sopir seorang hamba Tuhan di Semarang. Saya dengarnya demikian. Dan tadi barusan saya sedih sekali. Saya tidak berkata gini, tolong hati-hati. Ada cerita Ayub di tengah-tengah Alkitab untuk mengajarkan kita tidak selalu menilai penderitaan sebagai kutuk. Paham maksud saya? Bagaimana dengan orang yang kecelakaan pesawat contohnya? Tidakkah mereka berdoa nama Yesus? Saya tidak mau masuk ke situ. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya harus mengajarkan di arus positif. Paham maksud saya? Saya hanya berpikir andai kata jikalau tidak, what will happen to me? What could happen to me saat itu? Dengan tembaknya yang ada, waktu itu saya bawa anak orang, yaitu calon istri saya, yaitu istri saya sekarang. Saya mikir kalau tembak aku nggak apa-apa, jangan tembak dia. Tapi nama Yesus menyelamatkan kami berdua. What is in the name? Saya nggak bisa ajarkan arus negatifnya. Tuhan mengambil terpujilah nama Tuhan. Tapi saya tidak ngajar Ayub ini sekarang. Saya ngajar Lukas, jadi dengarkan baik-baik. Hari ini, tunggu dulu. Minum dulu. Ini jangan ikut-ikut batuk. Saya batuk kok yang ikut ya. Oke, sembuh. Nah, saya hari ini lihat satu jemaat kita habis dibacok. Nggak lihat dibacoknya hari ini. Tapi saya lihat dirampok dan tangannya, aduh kasihan. Saya melihat itu setengah marah beneran. Saya bilang nggak boleh dombanya Maharsyon begini. Karena itu saya memutuskan, saya tak saksikan ini. Saya ajar kepada Anda, dalam apapun terdalam bahaya yang seperti apapun yang Anda hadapi, always call upon the name of Jesus. Jangan, mati aku, jangan latah bilang, aduh babi sapi, jangan gitu. Always Jesus. Always Jesus. Karena kisah Rasul Yoel berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, diselamatkan. Tapi nama Tuhan, awas hati-hatinya. Tidak boleh dipakai sebagai mantra atau magic spell. Seperti anak Skewa, pakai nama Yesus bukan? Di dalam nama Yesus yang Paulus beritakan, setannya bilang, mereka saya tahu dan takut. Lu siapa? Nama Yesus itu harus berjalan seiring dengan hubungan kita dengan Dia. The name of Jesus is a strong tower. The righteous run into it, not the ungodly. And they are saved. Karena itu Bapak Ibu, Anda punya senjata. Senjata itu dalam hubungan Anda dengan Tuhan. Dan materainya adalah in Jesus name. Dalam nama Yesus. Jangan pernah berdoa dalam nama Tuhan. Tuhan yang mana? Karena ada ilah. Selalu dalam nama Yesus. Yang jelas. In Jesus name. FKA berapa? Saya belajar masih FKA, pembicara FKA baby. Paham maksud saya? Saya masih bayi rohani kalau dalam pelayanan kesembuhan. Ada satu waktu,
tidak terjadi terobosan. Saya menunggu kok tidak terjadi apa-apa. Healing gak terjadi dan sebagainya, kesembuhan. I have not used the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara jangan pernah ragu dengan nama itu. Sekalipun nama itu tidak boleh dipakai jadi mantra. Pakailah ketika memang pada saatnya. Ketika seseorang merasa ditindih contohnya. Ada yang seperti itu. Jangan, mama, jangan gitu. Ada orang yang merasa ditindih setan bukan? Itu lebih umum karena memang setan banyak di dunia ini. Selalu sebut Yesus. Ada orang yang mengalami pengalaman rohnya dibawa keluar dari tubuhnya apa? Belum kenal Tuhan, call Jesus. Selalu nama Yesus. Jangan lupa itu. Kenapa nama Yesus? Karena in that name, dalam nama itu, all that He is and all that He does, He is the same yesterday, today, and forevermore. Siapa dia dan apa yang telah dia lakukan dan capai, semua ada di dalam nama. Dan satu nama itu, nama Yesus. Dan dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan pernah lupa kalau berdoa selalu alaskan dalam nama Yesus. Jangan pernah lupa kalau doakan anak-anaknya dalam nama Yesus. Jangan jauh dari nama itu. For the righteous run into it and they are saved. Oke? Ya? Mari kita lihat sekarang Markus 16 dulu deh. Tambahin satu lagi, Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi bukan pakai air, bukan pakai garam, bukan. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka, semua juga demi namaku. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka juga demi namaku. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh juga demi namaku. Hai prajurit Kristus, ketahuilah bahwa nama komandanmu itulah senjatamu yang paling ampuh. Kedua, the blood of Jesus, darah Yesus. Wahyu 12 ayat 11, saya mulai masuk ke dalam area-area yang kadang-kadang tidak disentuh, karena hal-hal ini dianggap mulai biasa di dalam gereja-gereja. Tapi sebagai seseorang yang dulu perlu kelepasan, saya betul-betul benefit dari ini. Tidak boleh tidak gereja terus memberitakan kebenaran, sekalipun sebasic ini harus diberitakan. Tahukah saudara, saya dulu itu dikerjain setan siang dan malam. Hidup saya sengsara sampai mau bunuh diri. Meskipun saya masih muda, dunia mengatakan depresi. Bukan, itu kuasa kegelapan. Psikologi hanya bisa menceritakan sekian. Firman Tuhan yang bisa memisahkan antara sumsum dan sendi, yang bisa melihat lebih mendalam. Tidak ada MRI yang lebih kuat daripada firman-Nya. Saya mengerti pada saat itu ngomong apapun tidak ampuh. Lalu seseorang memberitahu kepada saya saat itu, speak the blood of Jesus. Honor the blood of Jesus and speak the blood of Jesus. Luar biasa. Anda tidak perlu pergi ke seluruh rumah, semua ditoletin minyak semuanya. Pasti ada bagian yang belum dikasih minyak. Just pastikan aja you have faith in the blood of Jesus. Dan pada saat lagi diserang, saya masih ingat saya sebut darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Saya ceritain sesuatu secara okultik karena ini fakta, karena setan itu banyak. Cuman kalau saya buka bicara begini mungkin tidak semua orang mengalaminya, tapi tidak apa-apa. Bagi yang mengalaminya akan berguna. Suatu hari siang-siang saya dicekik di sekolah di kelas biologi. Setan itu tidak harus bekerjanya di tempat gelap. Jadi jangan takut kalau gelap-gelap ke WC sendiri. Bagi setan itu hatinya gelap. Setiap hari siang pun gelap, saudara. Siapa bilang setan hanya bekerja waktu gelap? Berapa banyak perampokan terjadi siang hari? Pemerkosaan segalanya. Prostitusi. Dulu di timur Surabaya juga ada. Di Jakarta juga ada. Dibutuhkan seorang gubernur anak Tuhan untuk clear tempat itu. Dari tempat cium-ciuman. Setan bekerjanya. Saya di ruang biologi, saya masih ingat saya dicekik tidak bisa bernafas. Itu kalau saya tidak dilepaskan, mungkin orang kira saya kena penyakit akapah, muda kok mati. Tapi memang dulu saya terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan itu. Saya masih ingat, they only fled, mereka hanya lari when I put my faith in the blood of Jesus. Terus saya letakkan iman saya pada darah Yesus dan mengucapkannya, blood of Jesus, darah Yesus. Lari semuanya, tidak pernah kembali 20 sekian tahun ini. Ketakutan, trauma dia sama darah itu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya minta Anda untuk betul-betul paham. Wahyu 12 ayat 11 berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba
Dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Darah di sini dicampur dengan kesaksian. Bapak, Ibu, Saudara, kuasa darah Yesus itu hanya bisa diefektifkan di dalam kehidupan seseorang lewat dua hal. Satu, through repentance, then through faith, through the confession of faith. Kuasa darah Yesus hanya bisa diaktifkan satu dengan pertobatan. Sekalipun Anda sekarang masih berlumuran dosa, kalau Anda hari ini juga berkata, aku bertobat, tinggalkan, tolong aku, darahmu basuh aku, darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Terus gimana? Yesusku, korbanmu yang mulia. Detik di mana kita meskipun sekarang berlumuran dosa, masih berlumuran dosa, ketika kita bertobat, the blood of Jesus is effective on you. Yang tidak boleh adalah kita masih dalam hidup sengaja ada satu hal yang Tuhan bilang, lepaskan, tinggalkan, akui, kita pegang erat-erat, lalu kita pakai darah Yesus. Itu nggak bisa, karena darah harus campur dengan kesaksian. Kalau tidak gitu, seperti air dengan minyak, tidak bisa berbaur. It is true repentance. Anda tidak harus layak, Anda nggak harus buktikan dulu. Darah Yesus bagi penyamun di samping Yesus itu berguna langsung detik itu juga, sekalipun dia tidak sempat untuk dibaptis, tidak sempat untuk bisa bersaksi. Tapi ketika hatimu tidak ada lagi sembunyi di hadapan Allah, darah itu bekerja di dalam kehidupanmu. Karena itu hari ini kalau ada orang mau berbalik dari kesalahannya, Anda bisa pulang ke rumah sekarang, klaim anak cucu Anda yang sudah jauh dari Tuhan, dan minta darah Yesus membasuh mereka. Cepat lambat, anak-anakmu pun akan kembali ke jalan yang benar. Detik hari perdana engkau berbalik pada Tuhan, Anda sudah bisa gunakan kuasa darah itu. It is through repentance and through confession of faith. Dengan pengakuan iman Anda bisa gunakan, Anda pakai di mulut ini. Saya sebut waktu di kelas biologi itu, saya masih ingat, the blood of Jesus, darah Yesus. Anda bisa sebut itu. Ya, suatu hari saya pernah mengalami sesuatu lagi. Saya cerita-cerita dulu sama Anda ya, supaya Anda mengerti ini. Suatu hari, saya dulu waktu saya pergi kemana pelayanan, kalau saya pergi ke Medan, ke Manado, kemana segalanya pelayanan, saya selalu pilih hotel-hotel yang biasa-biasa. Bukan berarti saya minta yang mewah, enggak. Hotel yang biasa-biasa. Suatu hari saya pergi dengan companion dari sini, kalau nggak salah Pak Joni. Lalu beliau pergi dulu setengah jam sebelumnya untuk atur dulu, saya dijemput nanti dibawa oleh hospitality team dari satelit kita di situ. Saya pesen room service karena saya baru datang dari Surabaya. Saya lapar, saya pesen spaghetti. Simple bukan? Nggak usah iris-iris, langsung makan. Atau nasi goreng, saya lupa salah satu. Tok, pintu dibuka. Masuklah room service, bawa nasi goreng katakanlah, atau spaghetti, salah satu dari dua itu selalu yang saya makan untuk cepat-cepatan. Saya nggak tahu enak nggak peduli gua. Pokoknya mengenyangkan sebentar. Masuk, di belakangnya ada pelacur. Masuk ke kamar saya. Saya kaget, wanita masuk. Saya kan gitu, nggak tahu mau ngomong apa. Langsung saya masih ingat itu, darah Yesus. Tahu rasa lu. Saya tidak pernah lihat seorang wanita cantik dan lari terbirit-birit. Dia lari pergi, itu untung dan nabrak tembok. Saya langsung marahi orang room service. Siapa dia? Siapa dia, Bapak? Kenapa dia masuk dengan kamu? Saya tidak pakai sopan santun, babi bu langsung. Saya beritahu, kenapa? Oh ya, saya tidak tahu tadi apa. Nah, mungkin ini kong kali kong. Tahu siapa yang sendirian. Saya bilang, keluar. Taruh nasi gorengnya di sini. Tetap mau saya. Lapar aku. Taruh di sini, keluar. Nggak saya kasih tips, nggak kasih apa, saya tutup, saya telepon istri saya. Saya beritahu Pak Joni, untuk integritas ya, supaya tidak ada orang pikir saya aneh-aneh. Sejak hari itu, saya tidak mau tinggal di hotel yang orang bisa akses seenaknya semua yang tidak profesional. Tidak mau. Bukan karena saya cari mewah. Mau mewah, tidak ada yang lebih enak dari ranjang di rumah saya. Ada istri dan anak-anak saya. But that day, I understand that the devil knows what the blood means. I belong to Christ. Mau tahu nggak blood itu artinya apa? Di dalam kata darah Yesus itu, bagi orang yang beriman kepada dia, itu mengklaim, don't mess with me, you know who I belong to. Jangan macam-macam dengan aku. Apakah Anda tahu siapa pemilikku? Darah Yesus membuat setan silau, tidak bisa melihat apa-apa. Darah Yesus
Di dalamnya itu namanya assurance of our victory, kemenangan kita di dalamnya. Pengorbanan eternal salvation di dalamnya, atau kekekalan, kehidupan kekal, atau pengampunan dosa, perlindungan Allah. Saya tidak tahu, otomatis keluar di mulut saya darah Yesus. Kalau saya ngomongnya, ngapain kamu di sini segalanya? Wah, jadi dialog. Nggak usah lah, nggak usah babi pun, nggak usah basa-basi. Darah Yesus udah cukup. Oke? Lanjut ya. Anda belajar sesuatu? Amin. Tapi Anda tidak terus keluar ke sana, kemana-mana, darah Yesus. Darah Yesus, nanti Anda berdarah-darah pulang ke rumah. Use wisely. Prajurit kan punya peluru di sini. Dia hitung pelurunya, dia tahu kapan menggunakannya. Be professional in using your weapons, people. Jalan ke Malang. Saya ceritain lagi, saya banyak cerita-cerita dulu deh, boleh ya? Saya sama istri saya jalan ke Malang. Dulu zaman-zaman satelit Malang masih baru berdiri, tidak terlalu lama. Di dalam satu perjalanan, orang-orang selalu berkata ada jalan yang angker segalanya. Ya saya nggak ngerti lah. Saya nggak mau terus dengar gitu, percaya saya tinggal di rumah-rumah angker bolak-balik kok nggak pernah ditampaki apa-apa. Malah justru ketemu sama beberapa orang, saya rasa itulah yang angker orang-orang itu. Coba lihat kanan kirinya, nggak percaya. Nggak bercanda. Anda tahu nggak, lampu saya itu sudah cukup besar, di jalan tertentu sampai hampir terjadi kecelakaan. Saya dengan istri saya, jalan tidak terlalu pakai mobil, dan itu mobil sedan. Di jalan tertentu, itu gelapnya pekat, nggak masuk akal. Saya tembus lampu itu nggak bisa nembus. Terus kaget saya sampai, rem. Di depan saya waria. Beberapa ternyata itu jalanannya waria. Di sana tuh banyak yang nunggu di sana. Mereka pakai apa untuk buat orang berhenti di situ atau apa? Nggak mungkin, masa gelap itu dikasih lampu, nggak bisa. Saya kasih high beam, itu nggak bisa nembus. Saya dan istri saya sama kawan kaget, kamu lihat kok gelap, tiba-tiba ada orang di sini. Dan itu bukan setan. Langsung saya berkata, darah Yesus. Dan ini beneran, tempat itu tiba-tiba terang, bisa ditembus lampu. Betul-betul di Indonesia itu banyak kuasa gelap. A lot. Cuman saya minta Anda balance. Prajurit nggak berdiri langsung, bangun tidur langsung lihat musuh di mana? Ghostbuster apa? Your focus is Jesus, not Satan. Fokusmu Yesus, but you are always ready for Satan's attack. Fokusmu tetap Yesus, bukan iblis. Tapi Anda tidak boleh naif bahwa musuhmu, Alkitab mengatakan, seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak menerkam siapapun yang lemah. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai prajurit Kristus, kenalilah senjatamu. Nama Yesus dan darahnya yang mahal. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Lanjutkan ya. Oke, sekarang kita masuk ke Efesus 6 ayat 14-17. Baca dulu. Kita baca seluruh dulu ya. 14-17. Jadi berdirilah tegap. Kok langsung ke sini? Betul ya? 6 ayat berapa? Ya betul sih, betul. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Wow, ini satu daftar senjata-senjata kita dari Tuhan. Ini kita mulai dulu dari beberapa, saya sporadis saja. Ketopong keselamatan. Katakan ketopong keselamatan. Ketopong itu apa sih? Ketopong itu helm, saudara. Yang pertama dilindungi Tuhan itu kepala kita. Ketopong keselamatan berbicara tentang a disciplined mind. A mind that is disciplined by the Holy Spirit and by the Word of God. Sebuah pikiran, kepala atau pikiran yang didisiplin selalu oleh Roh Kudus dan oleh firman Tuhan. Di kebaktian sebelumnya saya jelaskan, ini medan perang. Ini medan perang. Harus dijaga dengan sengaja agar kita bisa menang. Pikiran negatif harus ditaklukkan. Pesimis tidak boleh ada. Pikiran kotor harus ditengking, bersih, dan dicuci dengan darah Yesus. Doa secara sengaja. Setiap ada niat jahat, katakan, Tuhan, aku tengking itu dalam nama Yesus Kristus. Ya. Dan Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat ketopong keselamatan ini ada counter attack-nya.
Setiap senjata yang disebut di Efesus pasal 6 ini, setiap senjata itu ada counter weaponnya dari setan. Supaya kita mengerti kalau kita alami ini bukan kebetulan setan sedang menyerangmu. Saya tidak sedikit-sedikit salahkan setan, tidak. Tapi saya juga tidak boleh naif bahwa setan selalu berperang melawan umat Tuhan. Dan peperangannya tidak selalu tuyul dan bayul. Peperangan setan yang lebih mengerikan, itu yang mempengaruhi pikiran, diabolos namanya. Itu setan yang bukan setan kelas yang nakut-nakuti rakyat, bukan. Itu setan yang membisikkan kepada Petrus, sehingga Yesus berkata, "Enyah kamu setan, kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan kamu menyarankan apa yang ditentang oleh Tuhan." Wow. Padahal Petrus cuma bilang, "Jangan naik ke kayu salib." Itu adalah setan tahap tinggi. Yesus diberitahu, kalau kamu anak Allah, lompat saja. Jadikan batu menjadi roti. Coba bayangkan. Bapak, Ibu, Saudara, ini yang harus hati-hati. Ketopong keselamatan ini membuat pikiran kita selalu bisa membedakan mana bisikan setan, mana suara kedagingan kita, dan mana suara Roh Kudus dan suara roh kita yang jernih ini. Kita harus belajar punya disiplin karena saya jelaskan. Saya nggak sempat buka di sini 2 Korintus 5:17, nggak usah dibuka di sini karena kita adalah ciptaan baru. Tapi kenapa kok ada ayatnya di Roma 12 tetap harus perbaharui pikiran? Karena yang diselamatkan itu our spirit atau roh kita. Roh kita itu penurut daging kita yang lemah, dan daging itu setirnya di mana? Ini nahkodanya. Karena itu orang Kristen harus memperbaharui pikirannya, metamorfosa setiap hari dengan cara memberi makan rohani dan bersekutu dengan Roh Kudus. Rohnya harus kuat dan dia harus secara sengaja jadi doer of the word atau menjadi pelaku firman, bukan pendengar. Pelaku itu begini, dia harus bisa apa yang dia terima dalam rohnya setiap hari dalam saat teduh, dia harus bisa upload ke sini dan sini harus bisa download dari bawah. Harus dimasukkan ke sini. Karena yang diselamatkan Tuhan adalah roh kita. Dan waktu kita selamat, pikiran kita tetap masih ada sisa-sisa hidup lama, bukan? Saya diselamatkan Tuhan waktu umur 18. Tapi 18 tahun ini saya sudah program salah. Gimana caranya saya mengubah? Yaitu saya harus radikal kerohanian saya. Baru ini berubah. Kalau Anda umur 40 baru bertobat terima Yesus, 40 tahun. Orang pelit, ya pelit. Datang ke gereja lihat orang memberi. Padahal rohnya sudah selamat, tapi masih kikir. Kok bisa? Bukan rohnya yang masalah. Ininya, karena manusia tidak mengambil keputusan hidupnya dengan rohnya. Rohnya tidak memutuskan, rohnya menginspirasi. Pikiran harus mendengar dari roh atau mendengar dari daging. Kau punya pikiran Kristus atau pikiran roh atau pikiran daging. Pikiran daging mematikan, pikiran roh menghidupkan. Roma 8. Itulah sebabnya kalau datang ke gereja, betul-betul terimalah, betul-betul seraplah. You need it, tapi tidak otomatis langsung Anda menang. Anda harus mulai keluar dari gereja Senin sampai Sabtu nanti, sampai Minggu lagi. Anda harus bisa masuk dalam proses upload dan download. Metamorfosa. Transformasi pembaharuan akal budi dan terus menerus. Itulah sebabnya ada orang Kristen yang rohnya sudah diselamatkan, murni rohnya. Tapi tetap hidup dalam kepahitan tuh. Karena kepahitan tuh di sini. Mengingat kesalahan orang. Kenapa ya? Ada orang Kristen yang rohnya sudah milik Yesus, tapi kakinya tidak pernah berjalan ke arah Tuhan. Kudu berontak terus. Ininya. Ada orang Kristen, rohnya sudah diselamatkan, sombongnya minta ampun. Dia harus belajar menerima pembaharuan akal budi, bahwa rendah hati itu yang berkenan pada Tuhan. Dan rendah hati itu apa? You have a homework, church. We have a homework. Ketopong keselamatan. A disciplined mind. Lawan katanya apa? Setan pakai apa? Confusion. Kebingungan. Jangan pernah Anda bingung tentang rencana, tentang kehendak Allah dalam kehidupanmu. Dia akan serang pikiran orang untuk terus bingung.
Khususnya di fondasi keselamatan. Hari-hari ini banyak sekali serangannya ke kepala. Ini nggak main-main. Kalau ini UFC, Ultimate Fighting League Championship, ini mukulnya, tendangnya langsung ke kepala. Pak! Geger otak. Hari-hari ini, yang setan pukul dan tendang itu selalu dalam bahasa Ibrani, bukan ya kepalanya. Selalu nama Yesus yang digunjang-ganjingkan kan? Yesus itu bukan Yesus namanya. Selalu di arah keselamatan. Injil kasih karunia atau hukum Taurat. Sekarang ada grace. Selalu sini yang mau dikeplak. Pah. Sudahlah, ada orang tanya sama saya, Anda pro hukum Taurat atau kasih karunia? Saya suka dua-duanya. Dua-duanya perjanjian Tuhan. Saya nggak perlu tahu yang ini atau itu. Saya akan hidupi selangkah demi selangkah. Pewahyuan Roh Kudus di depan saya itu indah. I live for Jesus. Saya bukan berdebat doktrin dan teologi dengan Anda. I'm for sound mind and sound teaching and sound doctrine. Saya pro yang namanya pengajaran yang sehat. Coba kategorikan khotbah saya sekarang ini hukum Taurat atau kasih karunia. Enggak, Anda hanya tahu, iya ya ini kebenaran. Selalu pukulannya itu ke kepala. Hati-hati saudara. Setan tahu kalau kepala Anda goyah, seluruh tubuhnya pun akan rapuh. Jadi jangan pernah bimbang Yesus juru selamatmu. Jangan pernah ragu, jangan pernah bingung Alkitab ini tulis manusia atau ini firman Tuhan. Come on lah. Billy Graham sebelum menjadi penginjil yang seperti itu, dia pernah bimbang, dia pergi ke halaman belakang dan dia mengambil keputusan di sebuah batu, dia berlutut taruh Alkitab di situ karena orang bule kan biasanya lebih kritis. Dia berkata, from now on, mulai hari ini saya percaya dan terima bahwa Alkitab yang ada ini adalah firman Allah, aku tidak meragukannya. Udah, cepet, jangan bingung dengan ABC dulu, kali masih ada DEF dan sebagainya. Fondasinya harus kuat, ketopong keselamatan Anda dipakai. Karena itu kalau Anda belum ikut MSJ, cepetan G. Fondasi-fondasinya itu loh pengajarannya. Kokohkan dirimu, siapa yang belum ikut MSJ, angkat tangan. Nggak apa-apa, nggak disuruh push up. Ini tentara Tuhan, bukan militerisme. 1, 2, 3 angkat tangannya. Oke, daftar ya. Segera belajar apa itu firman Tuhan, belajar sejarahnya dan sebagainya. Oke, lanjut, cepet ya. Anda diberkati Tuhan, amin. Setelahnya baju sirah keadilan. Baju sirah keadilan ini berbicara tentang confidence. Lawan katanya condemnation atau tuduhan. Bapak ibu saudara, kita sebagai prajurit Kristus kita harus tahu bahwa Tuhan, salah satu senjata utama kita dalam kehidupan ini adalah hati nurani yang bersih. Di kebaktian sebelumnya saya jelaskan, jangan pernah melakukan apa-apa yang menentang hati nuranimu. Kalau Anda tahu itu salah, jangan diterjang. Jangan ditawar lalu dibuat satu doktrinmu sendiri. Nanti kan gampang, Tuhan nanti pasti akan selamatkan saya di belakang. Jangan pernah. Karena hati nurani yang bersih membuat doa terjawab. Firman Tuhan mengajarkan oleh Yohanes berkata begini, kalau hati kita tidak tertuduh, kita bisa minta apa saja Allah kabulkan. Karena kita tahu kita berkenan kepadanya. Salah satu senjata utama dalam kehidupan orang Kristen untuk bisa menang, untuk bisa berjalan dalam rencana Allah, sekalipun ada gangguan, selalu akan bisa menaklukkan setiap serangan setan. Hanya satu, salah satunya yang utama, hati nurani yang tidak cacat celah. Don't do anything that is contrary to your conscience, to your God-given conscience. Baju sirah. Karena setan kalau bisa lihat celah, apalagi kalau Anda pinjam barangnya, pornografi contohnya, kalau Anda pinjam, Anda tidak akan pernah bisa gagah perkasa dalam doa. Anda tidak akan pernah mengalami terobosan, apalagi hidup Anda. Mau tahu kenapa? Setiap kali Anda lapang dada seperti ini, mau berseru pada Tuhan, Dia panahkan api si jahat, kena, dan Anda tidak berbaju sirahkan keadilan. Karena baju sirah keadilan dalam bahasa Inggrisnya breastplate of righteousness, kata righteousness atau kekudusan. Kekudusan itu senjata, tahu nggak Anda? Ketika anak Anda lari dari Tuhan, kalau Anda punya kekudusan, Anda bisa berdiri dan berkata, no matter what, anakku nggak boleh mati. Dia boleh murtad, tidak karuan, Tuhan selamatkan. Anda bisa punya keyakinan anakmu akan selamat. Tapi kalau anaknya murtad, papanya juga nggak keruan, nggak akan siapa yang jadi tanggungan, siapa yang jadi penopang. Baju sirah keadilan itu sebabnya tidak sia-sia hidup kudus. Lawan katanya salah satu senjata utama setan yang membuat stres di seluruh dunia bukan, tahu nggak apa? Akar depresi itu apa? Condemnation, dakwaan, tuduhan.
Hati-hati dengan senjata ini. Breastplate atau baju sirah itu juga menjadi sasaran setan. Setan mau supaya Anda tidak punya alat ini. Setan mau tancapkan satu panahnya. Kamu kok mau dipakai Tuhan? Uang orang 20 juta aja belum kamu kembalikan, kok pencuri. Sudah, kerohanianmu langsung mati, digituin. Bapak ibu saudara, please come clean tahun ini. Apapun yang gak beres dengan Tuhan, selesaikan cepetan, rencana Tuhan masih banyak di depan. Tidak boleh ada dakwaan. Berikutnya, apalagi? Ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran itu sabuk saudara, atau sabuk pengaman. Inilah yang membuat seluruh armor atau senjata Tuhan yang lain berada pada tempatnya. Tanpa ini segala sesuatu sia-sia. Lawan katanya adalah lies. Ikat pinggang kebenaran itu lawan katanya adalah dusta. Saya selalu menimbang segala sesuatu dengan firman Allah. Segala sesuatu dengan firman Allah. Ini ikat pinggang saya. Ini seat belt saya. Dan saya punya satu prinsip yang saya pegang erat-erat. Meskipun saya pegang erat-erat pun kadang-kadang masih jebol sana-sini. Apalagi orang yang cul-culan. Bagaimana dia? Saya tidak tahu. Saya selalu punya satu prinsip. Kalau saya mau mengenai keburukan orang lain, kalau saya tidak lihat atau dengar sendiri, saya tidak mau percaya. Jadi gosip mati di telinga saya sebelum masuk ke dalamnya. If I don't know whether it is true or not, then I will not believe in any lie. Mari kita punya suatu prinsip yang kuat. Itulah sebabnya saya di dalam BBM atau WhatsApp, saya tidak pernah kirim hoax-hoax dan sana-sana. Beberapa teman saya kirim lalu, sorry, ternyata hoax. Terlalu berapi-api untuk mengirim segala berita yang dia dengar. Bapak ibu saudara, Tuhan memanggilmu untuk berikat pinggang kebenaran, bukan menjadi broadcast segala berita. Hati-hati. Hati-hati menceritakan tentang kejelekan orang lain. Dan mendengarkannya juga sama bahaya. Kalau Anda tidak dengar sendiri, kalau Anda tidak lihat sendiri, kalau sekalipun Anda lihat dan dengar sendiri pun responmu tetap harus hati-hati dengan Tuhan. Kalau Anda tidak dengar dan lihat sendiri, nggak usah percaya. Nggak usah percaya. Lebih baik gitu, hidup lebih aman. Berikutnya, setelah itu ada yang namanya kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Tahukah memberitakan Injil, proclaiming the gospel is one of the weapon of God. Salah satu senjata Tuhan. Lawan katanya adalah menyebarkan perpecahan. Saudara-saudara, jangan pernah menjadi messenger of gossip atau menjadi pembawa berita buruk, karena firman Tuhan berkata, indahlah kaki mereka yang membawa berita baik. Apapun yang kau lakukan, saya punya sebuah kebiasaan. Segala sesuatu yang saya lakukan atau sebelum saya lakukan, saya selalu timbang-timbang. Apalagi kalau hal itu sesuatu yang potensi melukai orang lain. Saya akan pikirkan matang-matang. Karena saya tidak mau kehilangan satu senjata. Untuk setiap senjata selalu ada sebuah perangkap yang setan siapkan. Saya harus jaga kasut kerelaan saya. Sepatu aja kalau mahal disemir mati-matian kok dijaga kok. Semirnya tidak boleh sembarangan, saya harus jaga. Sebelum saya melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, saya selalu mikir, is it necessary? Apakah ini perlu? Apakah ini demi aku atau demi kepentingan orang banyak? Apakah saya melakukan ini berkenan pada Tuhan atau tidak? Bapak ibu saudara, selalu Anda harus hati-hati. Pastikan senjata Anda jangan dicuri. Lanjut lagi. Setelah kasut kerelaan, apalagi Bapak Ibu? Saya sudah mau selesai kok ya. Perisai iman. Perisai iman. Lawan kata iman di sini, keyakinan adalah keraguan. Ada orang tertentu yang selalu ragu, selalu bimbang. Bapak Ibu Saudara, kalau saya jadi Anda, kalau saya selalu ragu dan bimbang, maka saya akan kembali kepada firman Tuhan. Contohnya, pada saat kalau kehidupan kelihatannya tidak menjanjikan, kanan kiri saya melihat masalah. Pada saat saya seperti itu, saya masih ingat waktu saya lebih muda dari sekarang ini, waktu saya lihat masa depan saya nggak kelihatan ini bakalan apa. Saya masuk ke dalam firman Tuhan. Saya suka sekali dengan Mazmur. Saya baca, saya disiplin pikiran saya. Saya mau berbicara kepada diri saya, hai jiwaku pujilah Tuhan. Saya mulai bicara tentang perisai iman mulai saya pakai. Karena masa-masa ketika seseorang ragu dan bimbang, kehilangan damai sejahtera, itu bahaya. Anda tahu nggak? Sebenarnya masalah orang sakit itu bukan virusnya. Sebenarnya menurut saya bukan dokter. Di luar sana itu sudah banyak virus. Tapi karena kita punya kekebalan tubuh turun. Tahukah Anda,
Banyak masalah terjadi oleh karena kita ragu terlebih dahulu, masuk komplikasi. Setan tahu kapan untuk menyerangmu. Dia tidak akan menyerangmu waktu perisai imanmu teguh. Dia akan menyerangmu waktu kau ragu. Dan ketika dia serang dirimu, tidak tentu serangan itu berhubungan dengan keraguanmu. Paham maksud saya? Saya pernah sekali melayani satu orang yang terjadi perkelahian yang luar biasa sehingga dia mengucapkan sesuatu yang melukai pasangannya dan tidak akan pernah dilupakan. Dan bahkan pernah menampar pasangannya. Suatu hari waktu terjadi itu, istrinya ngomong sama saya, suamiku selama menikah tidak pernah pukul aku, sekali itu dia pukul aku. Waktu itu saya diberi hikmat Tuhan waktu tangani mereka. Apa yang terjadi sebelumnya? Apa yang terjadi sebelumnya? Kalau dokter yang baik tidak akan langsung memberikan hanya sekedar yang namanya painkiller saja. Dia akan tahu historinya, dia mau tahu sejarah dari pasiennya. Saya hamba Tuhan, yang saya obati bukanlah tubuh orang, tapi hidup mereka. Ketika saya lihat begitu, saya tanya historinya seperti apa. Usut demi usut, ada satu ganjelan. Suaminya itu mempertanyakan eksistensi tentang Tuhan. Dan dia tidak pernah keluar dari kabut di kepalanya itu. Karena dia baca sebuah buku, dia jadi ragu. Dan sejak hari itu, tidak langsung komplikasinya begitu. Tak lama setelah itu, dia pukul istrinya. Tidak ada hubungannya dengan urusan rumah tangga. Jadi ada hubungannya dengan kekerasan rumah tangga. Be careful. Ketika perisai imanmu turun, yang masuk itu bisa flu, yang masuk itu bisa demam, bukan demam, yang bisa flu, yang bisa flu atau yang masuk mungkin bisa, apalagi ya penyakit yang orang bisa masuk, bantu saya dokter. Ya, mungkin bukan, ada lagi mungkin yang masuk yang lainnya, bisa sakit perut, bisa diare, saya nggak tahu. It is very dangerous when your faith is low. Anything goes. Anything goes. Itulah sebabnya sebagai orang muda, ketika saya jaga diri saya mulai ragu. Waktu saya masih ingat suatu sore, saya kelabu. Waktu saya jalan di mobil saya merasa, aduh Tuhan, aku udah ada masa depan. Rasanya semuanya hancur di kanan kiriku. Waktu itu saya masih umur 19-20-an. Saya berkata, aduh Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, kalau kamu gini terus, akan banyak komplikasi terjadi. Setan akan bisa mencuri. Tiba-tiba saya sadar, saya nyalakan waktu itu FM 106,5. Ada ayat-ayat firman Tuhan, saya beri makan, saya disiplin pikiran saya. Setelah itu saya setel, waktu itu zaman kaset pita. Saya masukkan ke dalam, ada suara lagu-lagu dari Weliar Kauntu. Yang lagunya seperti ini. Tuhan ku percaya, rencanamu indah. Saya nyanyikan selama 1 jam dari sekolah pulang ke rumah. Walau saat ini tak ku mengerti. Saya ulang rewind lagi. Saya pulang ke rumah, saya berkata, Tuhan, aku memilih untuk yakin, bukan untuk ragu. And here I am today. The word protects me. Bapak, Ibu, Saudara, setan tahu gimana menjatuhkan Anda. Perisai iman Anda turun, kuatkan dirimu. Terakhir, yang disebut dengan pedang roh. The spoken words of God. Belajarlah untuk menggunakan lidah bibir kita dengan benar. Ucapkan firman Tuhan, the spoken words of God. Belajar, saya kasih satu tip. Saya pernah ajarkan kepada Pak Yohanes waktu kita sama-sama di Ungaran. Kalau saya baca Alkitab, saya ucapkan, bukan hanya saya baca. Read. Ada kuasa, iman timbul dari pendengaran-pendengaran oleh firman Kristus yang diucapkan, spoken word. Belajar melatih telinga kita memiliki sebuah selera untuk mendengarkan firman Allah. Terus perlengkapi dirimu dengan senjata itu senjata mencipta. Tahukah firman Tuhan itu both, kedua-duanya, a defensive and offensive weapon, atau senjata yang ofensif dan senjata yang defensif, senjata pertahanan, senjata menyerang. Orang-orang yang tidak kenyang dengan firman akan mudah untuk di-counter sama setan. Apa counter attack-nya setan daripada pedang roh? Gampang. Pernahkah Anda mendengar kata-kata seseorang seperti Elia mendengar suaranya Isabel langsung lemah? Pernahkah Anda baca di sosial media orang ngomong gimana rasanya kehilangan damai sejahtera? Pernah nggak tetangga Anda nyeletuk ngomong sederhana, atau orang yang udah lama nggak ketemu, kamu gemukan ya 3 kilo. Langsung Anda merasa hari itu the end of the world. Setan bisa menunggangi satu kuda, namanya kata-kata manusia. Kalau firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, setan juga punya pedang bermata dua.
the negative words of men. Karena itu mulut-mulut yang biasa, hatinya Kristen, tapi mulutnya sering mengucapkan kata-kata negatif pada sesama, bertobat. Anda alat Tuhan atau alat setan. Dan jangan mudah ucapkan mulut yang negatif. Dari kecil kita mendengarkan, anak saya suatu hari ada satu orang ngomong, ih medok ya bahasa Indonesianya. Ya iyalah, anak saya tinggal di Surabaya. Dengarnya orang Surabaya, ya harus medok lah. Normal, berarti anak saya tidak tuli. Anak saya bisa mendengar. What you hear is gonna be what you say. What you say is gonna be what you'll be. Apa yang kau dengar akan menjadi apa yang kau katakan. Itu lumrah, karena itu orang bisu seringkali karena tuli lebih dulu. Dan apa yang Anda ucapkan, Anda akan jadi demikian. Tidak percaya? Tanya orang Israel, kami belalang, matilah mereka semua seperti hama di perjanjian lama. Be careful, Satan knows how to destroy you through your own mouth. And you can destroy Satan through your own mouth, through your mouth too. Setan tahu gimana menghancurkanmu lewat mulutmu sendiri atau mulut orang lain kalau telingamu tidak terlatih. Tapi setan juga bisa kau hancurkan lewat mulutmu. Dan berkata, tidak. Sebab firman Tuhan berkata ketika Yesus dicobai dan digoda, dia berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, dan setan tidak mempan. Berapa banyak di antara kita hari ini menjadi agen pemusnah iblis kepada sesamanya. Kita harus bertobat. Tapi yang lebih parah daripada itu, karena setiap firman yang keluar bermata dua, sekalipun yang salah pun lidahmu sudah bermata dua, karena Anda, DNA-nya adalah kerajaan Allah. Setiap kata negatif yang kita munculkan ke orang lain, melukai kita sendiri dulu. Tahukah Anda? Ini yang banyak orang tidak mengerti. Dia kira dia menyerang orang lain, tapi setiap kali dia serang dirinya sendiri dulu. Hatinya jadi luntur dan berubah semakin seperti kuasa gelap. Hati-hati, gunakan mulutmu. Di mulutmu ada pedang. Pastikan yang memainkan adalah pangeran damai sejahtera Yesus Kristus, bukan pangeran kegelapan. Amin. Mulai hari ini pakai mulutmu untuk berfirman. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Buat satu kebiasaan untuk mengucapkan kata-kata positif pada dirimu sendiri, dan ini bukan positive thinking. Buat sebuah keputusan untuk berani bisa memuji karyawanmu. Jangan cuma tangkap mereka ketika mereka salah. Buat satu kebiasaan untuk memuji anak-anakmu. Buat satu keputusan, kebiasaan, dan keputusan juga untuk belajar mengucapkan sesuatu tentang dirimu. It's okay. I just made this mistake. Aku akan belajar. Aku akan jadi lebih baik. Jangan mengeluh. Speak. Alkitab berkata untuk kita penuh dengan Roh Kudus. Di Perjanjian Baru tulisan Paulus. Speak one another in psalm, hymns, and spiritual songs. Be filled with the Holy Spirit, itu di sebelumnya. Cara kita untuk penuh dengan Roh Kudus itu adalah apa yang kita ucapkan. Roh yang kita undang sesuai dengan perkataan kita. Kalau yang kita lontarkan adalah bangkai, maka yang datang semuanya adalah vulture atau burung pemangsa bangkai, yaitu setan. Tapi yang kalau kita ucapkan adalah dari Tuhan, burung merpati itu yang akan datang. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak percaya, coba ucapkan terus sama anak Anda. Dari kecil katakan, bajingan-bajingan contohnya. Anda akan lihat suatu hari akan ada seorang kriminal muncul dari descendant Anda. Tapi kalau Anda berkata, kamu milik Tuhan, kamu milik Tuhan, akan muncul seorang hamba Tuhan. Hati-hati gunakan. Sebab engkau prajurit, di tanganmu ada senjata, salah tembak, friendly fire, and it's not funny. Gak tahu kenapa mereka sebut friendly fire. Sesama prajurit Amerika contohnya tembak tidak sengaja, ternyata prajurit lain yang ditembak. Saling membunuh, perang saudara, dan disebut friendly fire. I don't think it's friendly. Terlalu banyak friendly fire, karena tentara Tuhan kurang terlatih menggunakan senjatanya. Mari kita pakai mulai hari ini. Tahun ini belum telat. Ini bulan Juni. Sorry, ini sekarang bulan apa? Juli. Ya, kita berlibur terlalu lama jadi lupa bulan. Saking santainya sahabat. Masih ada setengah tahun lagi memperbaiki di mana kita salah. Amin. Amin.
Angkat tanganmu dan mulai bersyukur pada Tuhan. Setiap orang berkata sesuatu. Terima kasih Tuhan untuk sesuatu. Come on. Come on church. Come on church. Katakan sesuatu. Terima kasih Tuhan. Katakan sesuatu. Jangan ucapkan masalahmu. Ucapkan solusinya. Jangan ucapkan problemamu, ucapkan janjinya. Say something. Terima kasih Tuhan. Thank you for my family. Terima kasih untuk masa depan. Aku percaya ya Tuhan Yesus, Engkau akan memakaiku lebih lagi sampai penutupan tahun ini. Aku percaya apa yang Kau kerjakan akan berhasil. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Aku tak bingung lagi. Topok keselamatanku ada. Helmku di sana. Tidak lagi bingung akan visi Tuhan bagi masa hidup, bagi masa depanku. Aku percaya Kau memakai aku dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Thank you Tuhan. Mari kita ucapkan kata-kata dan mulai memberkati Tuhan dengan perkataan kita. Mulai memberkati orang-orang sekeliling kita dengan perkataan kita. Thank you Lord. Thank you Lord. Bless the Lord. Bless the Lord oh my soul. Oh let my lips speak of your goodness. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyanyikan satu lagu. Oke. Besar Yesus lebih besar di dalamku, di Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku selamanya. Lebih tinggi lagi. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di
berdiri di tempat ini sebagai tentara-tentara surgawi. Kami tidak berdiri dengan kepala yang tertunduk, tapi kami berdiri dengan kepala yang terangkat, karena kami tahu kemenangan adalah di pihak kami, karena kami tahu Engkau yang mengatakan itu, karena kami tahu apa yang Kau katakan tentang kami, tidak ada yang dapat menggagalkannya, tidak ada keadaan yang dapat menggagalkannya, segala kuasa neraka yang paling besar pun tidak dapat menggagalkannya, karena Engkau telah menetapkan kami untuk jadi lebih daripada pemenang. Engkau menetapkan kami sebagai biji matamu, orang-orang yang Engkau kasihi. Engkau menetapkan kami untuk dikasihi, bukan untuk dihancurkan. Engkau menetapkan kami untuk menerima keselamatan, untuk memberi keselamatan, untuk diberkati, dan untuk tersenyum dan mengatakan, Engkau Tuhan yang baik. Oleh karena itu sadarilah kuasa yang Tuhan berikan kepadamu. Sadarilah siapa Dia yang menjadi pembelamu. Dan angkatlah tanganmu jemaat dan pulanglah dengan kuasa daripada Allah Bapa yang penuh, yang Tuhan tidak menahan daripada engkau sama sekali. Dan pulanglah dengan kuasa daripada nama Yesus Kristus. Ketahuilah di dalam kuasa nama itu tidak ada istilah kekalahan, tidak ada istilah kehancuran, yang ada adalah keselamatan dan rencana Tuhan digenapi dalam hidupmu. Dan pulanglah dengan atas nama Roh Kudus yang membuat engkau menjadi lebih daripada pemenang, bukan dengan kuat kuasamu yang terbatas, tapi dengan kuasa Allah yang tidak terbatas. Dan segenap jemaat mengatakan, amin. Beri tepuk tangan pada Tuhan. God bless you.